Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Kiram wal Mukhtaram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah HMM. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD. Dan yang saya hormati Ibu Vika Anjana MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Nama saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 221210500089, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kejenuhan dan kesulitan belajar pada peserta didik. Nah, pengertian dari kejenuhan belajar sendiri secara harfiah berarti padat atau penuh. Nah, kejenuhan belajar merupakan kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang mengakibatkan munculnya rasa lesu, enggan, dan tidak memiliki semangat atau tidak bergairah dalam mengikuti aktivitas belajar. Faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi di mana seseorang sudah merasa bosan, lelah, dan kehilangan minat dalam proses belajar. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Yang pertama ada faktor jasmani. Faktor ini berasal dari dalam diri siswa. Siswa mengalami rasa letih atau lelah yang dialami tubuh karena sudah banyak aktivitas yang telah mereka lakukan. Hal ini menyebabkan kejenuhan belajar antara lain, maka kejenuhan belajar antara lain malas belajar, mengabaikan tugas, konsentrasi menurun sehingga beberapa dari mereka kurang memperhatikan pelajaran. Beberapa siswa terkadang terlihat lesu. Kemudian beberapa dari mereka juga tertidur saat di kelas saat mendengar ceramah dari guru. Kemudian yang kedua ada faktor psikis, yang mana mental merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang untuk malas belajar. Masa pubertas yang sedang dijalani siswa pada jenjang SMA sederajat. Masa ini merupakan masa labil di mana emosi siswa belum stabil dan sering terjadi masalah pada mental mereka. Masalah yang berkaitan dengan mental siswa terjadi akibat kebosanan terhadap tugas yang tidak bervariasi. Maksudnya tidak bervariasi, tugasnya hanya itu saja. Tidak ada variasi dari guru-guru tersebut. Kemudian berdasarkan literatur yang lain juga menjelaskan terdapat beberapa faktor penyebab dari kejenuhan belajar, diantaranya yaitu cara atau metode belajar yang tidak bervariasi seperti tadi. Kemudian belajar hanya di tempat tertentu, hanya seperti di kelas, hanya di tempat itu saja. Jadi suasananya itu suasananya hanya itu saja, menyebabkan siswa itu bosan ketika berada di kelas. Hanya pemandangannya hanya itu saja. Kemudian yang nomor 3, suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Dan kemudian kurang aktivitas rekreasi dan hiburan. Seharusnya
seorang guru itu memberikan pembelajaran seperti di luar, kayak studi ekskursi, belajar di luar, itu bisa membuat siswa tidak berkurang rasa jenuhnya, rasa bosannya. Kemudian adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Nah, cara untuk mengatasi kejenuhan belajar setelah memahami faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kejenuhan belajar, kita bisa melakukan berbagai usaha untuk mencegah dan mengatasi masalah kejenuhan belajar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Metodenya bukan hanya itu saja, tapi dalam model pembelajaran bisa kita variasikan dengan model-model pembelajaran yang lain. Kemudian melakukan pendekatan kepada peserta didik dan melakukan evaluasi pada tiap akhir pelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar merupakan adanya hambatan atau gangguan dalam belajar anak sehingga mengganggu tujuan belajar. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar menurut Utami dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang ada di luar individu yang sedang belajar. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, yaitu seperti tadi, faktor internal yaitu faktor fisiologi, yang mana anak dengan keadaan jasmani yang segar berbeda belajarnya dengan anak yang lahan. Dari sini bisa kita lihat bahwa kondisi fisik sangat berpengaruh bagi belajar anak. Kemudian yang kedua ada faktor psikologi. Kemudian faktor psikologi dari siswa seperti cacat mental ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar, sehingga secara otomatis mengakibatkan ketidakmampuan belajar pada siswa. Selanjutnya, bakat. Bila siswa kurang memiliki bakat khusus di dalam suatu bidang tertentu, maka besar kemungkinan siswa akan mengalami kesulitan belajar dibandingkan dengan siswa yang mempunyai bakat khusus. Kemudian motivasi. Hasil belajar akan meningkat jika termotivasi jika motivasinya untuk belajar itu bertambah. Kemudian ego, sebab merasa sudah pintar sehingga dia sudah tidak mau lagi melakukan tolong-menolong dalam proses pembelajaran. Kemudian ada inteligensi atau IQ. Kecerdasan baik yang memiliki IQ antara 110 sampai 130, kecerdasan biasa yang memiliki IQ antara 90 sampai 110, kecerdasan kurang yang memiliki IQ antara 70 sampai 90, kecerdasan kurang yang memiliki IQ kurang dari 70. Itu tidak sama. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga memiliki peran yang bisa mengaruhi proses belajar orang tua yang kurang memperhatikan perannya, kesehatan yang kurang baik, kebiasaan keluarga yang tidak menunjang kehidupan anak dalam keluarga yang menyedihkan, waktu belajar yang kurang memadai dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa. Kemudian faktor lingkungan dari sekolah. Lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap kesulitan belajar siswa dalam mencapai keberhasilan. Selain itu, sekolah juga memiliki peran khusus dalam
dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian faktor lingkungan atau tempat tinggal. Faktor ini dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar karena faktor ini adalah faktor yang berkaitan erat dengan hubungan sosial sehingga bisa mengakibatkan siswa kurang memperhatikan dalam belajar. Kemudian kita akan membahas tentang cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Caranya yaitu adalah melakukan observasi di kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Kemudian memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Kemudian mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar pada siswa. Kemudian memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang siswa tersebut alami. Kemudian memberikan tes kemampuan inteligensi IQ khususnya kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, dalam bidang medis, yaitu terapi obat. Pengobatan yang diberikan adalah sesuai dengan gangguan fisik atau psikiatrik yang diderita oleh anak. Misalnya, berbagai kondisi depresi dapat diberikan dengan obat antidepsi. Kemudian terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering diberikan yaitu modifikasi perilaku. Dalam hal ini anak akan mendapatkan penghargaan langsung jika ia dapat memengaruhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu. Di lain pihak ia akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Kemudian ada psikoterapi sportif dapat diberikan pada anak dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha untuk mengurangi kesulitan ini. Selanjutnya, pendekatan psikososial lainnya yaitu psikodukasi orang tua dan guru dan pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Kemudian cara yang kedua, pelaksanaan di bidang pendidikan. Dalam hal ini, terapi remedial yang paling efektif yaitu bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Guru remedial ini akan menyusun suatu metode pengaraan yang sesuai dalam setiap anak.